kangen gitu, kayak khawatir yang di Indonesia gimana. Karena ayah waktu itu posisinya sakit, jadi kayak lebih kepikiran kayak gimana ya ntar kalau tiba-tiba ngedrop kayak gitu. Karena di sana paling murah, mungkin kalau makan di luar tuh at least keluar 40.000. Orang Uzbek dan Kazakhstan itu lebih ganjen gitu, apalagi sama perempuan yang berhijab. Kamu udah punya suami belum? Kamu siap nikah nggak kalau ini kayak gini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kembali lagi di acara Obsesif. Kali ini kita punya tamu istimewa, Mega, siapa nama lengkapnya? Mega Kusheratita. Mega Kusheratita. Heratita ya? Mega Kusheratita. Yes. Oke. Mega Kusheratita ini adalah salah satu penerima beasiswa ke Rusia untuk belajar tentang kereta api. Ya kan? Kita akan menggali lebih dalam bagaimana sih kehidupan Mega di Rusia, bagaimana sih dia bisa dapat beasiswa kereta api dari Pemprov Kaltim. Tahun berapa sih Mega? Tahun 2016. 2016 ya? Ya. Bisa ceritain enggak gimana sih awalnya kamu dapat beasiswa kereta api itu? Awalnya itu ada, karena kakak kelas kita udah ada yang pernah dapat beasiswa ini. Jadi tahun setelahnya itu ada pendaftaran, kita coba. Salah satunya saya coba sama teman-teman itu buat tes. Awalnya ngisi berkas-berkas administrasi, kayak surat kesehatan, baru KK, KTP dan lain-lain, transkrip nilai gitu-gitu. Terus itu pas di SMA, kamu di SMA? SMA. Kamu asli Balikpapan? Balikpapan. SMA mana dulu? SMA 1 Balikpapan. Oh, SMA 1 Balikpapan. Ya, sebelum UAS. Jadinya sebelum UAS dan UAN itu saya udah ikut tesnya itu. Itu di kelas 3 berarti ya? Kelas 3. Kelas 3 sudah ikut tes. Berarti informasinya dari kakak kelas apa dari sekolahan? Lebih ke dari kakak kelas sih. Cuma kalau misalnya dulu pertama kali itu mungkin dari sekolah dikasih tahu kakak kelas itu, baru karena udah ada kakak kelas kita yang di sana, jadi lebih gampang aja informasinya tersalurkan ke adik-adik kelasnya. Jadi kita taunya dari kakak kelas, terus tuh ngumpulin berkas-berkas, terus tes ke Samarinda. Menariknya kan ini anunya kan cuma berapa orang gitu ya kuotanya ya per tahun ya? Per tahun itu 50 orang. 50 orang. Nah. Sekarang itu 3 angkatan dan cuma 3 angkatan. Itu kayak apa proses tes, menjalani tesnya itu dari awal hingga kamu jadi 50 orang yang bisa berangkat ke Rusia tahun itu gitu? Awalnya setelah lulus administrasi, kita disuruh tes ke Samarinda di Unmul, kampus apa ya lupa, pokoknya di salah satu kampus atau aula di Unmul gitu. Iya, kita tes gedung di Unmul gitu ya? Iya benar. Tes basic kimia, science, matik sama bahasa Inggris mungkin. Bahasa Inggris ya nggak ya? Pokoknya kimia, matik dan fisika itu yang basicsnya. Kita tes, terus tuh ada pengumuman. Setelah pengumuman kita psikotes. Itu selang berapa minggu gitu. Itu sebelum UAN itu apa sudah UAN? Sebelum UAN. Iya, jadi kayak bulan Februari. Kan UAS dan UAN tuh kayak April, Mei gitu. Jadi sebelum UAS dan UAN kita udah tes. Terus tuh setelah tes akademiknya lulus, kita psikotesnya lulus baru wawancara. Berapa lama sih prosesnya itu kamu berlangsung hingga akhirnya pengumuman? 1,5 bulan mungkin ya. Itu cuma 1,5 bulan cukup gitu ya? Lupa, iya. 1,5 bulan. Cepet. Jadinya tes terakhir itu waktu wawancara, besoknya saya UAS biologi. Jadi waktunya benar-benar mepet sama kegiatan sekolah. Tapi dari awal kamu emang tertarik dunia kereta api apa emang cuma wah daripada dah kuliah nih gitu ya kan? Awalnya saya pengen di UGM. Kayak nggak kebayang kuliah di luar negeri. Tapi karena coba tes dan akademiknya lulus, karena akademiknya tuh lumayan banyak kemarin yang ikut tes. Mungkin 900-an deh, tapi beberapa aja yang lulus. Jadi kayak semakin semangat, oh ada kesempatan. Jadinya tes-tes yang lain tuh jadi makin semangat, jadi pengen. Bukan pengen kereta apinya atau pengen keluar negerinya, enggak. Jadi kayak karena ikut tes lulus, jadinya semangat. Cita-cita apa sih dulu kamu? Cita-citanya enggak apa ya? Jadi masinis, enggak dong? Enggak. Enggak ada dong misalnya anak SMP jadi masinis gitu cita-cita. Apalagi wanita kan? Cita-cita basic cewek SMA dokter dulu. Oh dokter. Nah, berarti kereta api ini datang ketika tiba-tiba ada info gitu ya kan? Bukan berarti kamu mengambil kesempatan. Iya benar. Lebih ke itu, bukan ke
pengen ini nanti harus ke tes ini nih, enggak. Jadi kayak at the moment ada tes, coba bisa dan ya iseng-iseng berhadiah loh. Iseng-iseng. Ya, terhitung iseng-iseng. Nah, akhirnya dapat hadiah juga kan. Oke, Mek. Berarti dari Mek kayak megaloman. Mei. Berarti dari kamu selesai tes itu pengumumannya di bulan apa? Setelah tes kan kamu ikut UAS dulu nih. Nah, terus pengumumannya di sesudah pengumuman UN sekolah atau pengumuman kamu? Alhamdulillah keterimanya itu bahkan sebelum UN. Sebelum UN? Iya. Itu kalau kamu udah lulus gimana ya? Kan 2016 itu kan masih berat UN-nya masih berat kan? CBT iya kan masih berat. Awalnya percobaan komputer itu enggak sih? Kayak 2 tahun 3 tahun awal percobaan komputer gitu. Ya alhamdulillah dilancarkan. Tapi sempat deg-degan juga misalnya sudah mungkin gimana nih? Mungkin kalau lulus ya. Kan apa namanya udah ada rapat-rapat segala macam juga. Cuma kayak lebih ke deg-degan hasilnya gimana ya gitu. Karena kan pasti kalau misalnya udah dapet kayak gitu excitementnya buat ngerjain UAN yang lebih bagus lagi tuh udah berkurang kan, karena aku udah dapet kuliahan nih, kayak jadinya tuh kalau misalnya kayak belum kan pasti kayak lebih getol lagi belajarnya. Cuma ya itu kekurangannya, jadi kayak mungkin excitement buat ngerjain lebih teliti dan lebih hati-hatinya lagi tuh berkurang. Itu pengumumannya di telepon apa gimana kamu kelulusan? Lewat website. Lewat website. Daftar nama gitu yang lulus tahap ini gitu. Gimana perasaan kamu setelah misalnya lulus nih? Kamu langsung sujud syukur ya kan? Langsung cium mama papa atau nelpon pacar kamu gitu. Kayak pertama sujud syukur, terus kayak kasih tau mama. Sujud di depan laptop aja. Di dekat laptop. Ya, alhamdulillah keterima gitu. Ya mama senang, papa senang, cuma kayak lebih shock berat gitu karena mau ditinggal jauh nih, karena sebelumnya kan nggak pernah sekolah jauh. Iya. Tiba-tiba di bawah. Rumah kamu di daerah Gunung Pasir. Oh ya, nggak pernah jauh ya, beda kecamatan aja enggak kamu ya, pindah kecamatan sekolah aja ya? SD 01, SMP 1 kayak cuma di sekitar situ aja. Begitu jauh langsung ke Rusia. Biasa sekolah cuma naik angkot ya kan? Atau jalan kaki bahkan mungkin ya. Sekarang langsung naik pesawat kamu sekolah. Tapi kamu berapa keluarga, berapa saudara? Dua saudara. Saya punya kakak 1, saya anak bungsu. Nggak, mama orang tua maksudnya nggak berat gitu melepas gitu, soalnya kan wanita gitu ya kan, cewek ya. Iya, itu kayak apa? Lebih kalau orang tua tuh lebih nggak apa-apa, coba aja masih muda, jadi kayak selama masih ada kesempatan coba aja nggak apa-apa. Cuma kayak lebih ke keluarga yang ada di Jawa gitu yang kayak yakin jauh-jauh gitu, karena kan saya dari Jogja, terus di sana udah disiapin kayak tempat tinggal kalau misalnya kuliah di UGM. Jadinya lebih ke kecewa kenapa nggak jadi di UGM, kenapa nggak jadi coba UGM. Dibilangin nanti di Rusia nggak ada gudeg loh gitu ya kan. Gini dibilang ntar di Rusia ini loh jadi nggak tahu agama loh. Karena kan orang-orang image-nya Rusia ya kan. Komunis ya. Padahal nggak kayak gitu. Tapi sebelum berangkat ada pesan-pesan nggak dari orang tua gitu? Misalnya ketika kamu berangkat pertama kali ke Rusia. Ada, hati-hati, baru ikut mayoritas. Maksudnya kalau misalnya teman-teman lebih banyak yang kayak gini, karena kan di sana teamwork, kita cuma punya keluarga itu teman-teman itu, jadi lebih dekat sama teman-teman. Terus jangan lupa ibadahnya, kayak gitu-gitu yang dikhawatirin orang tua biasa. Emang tinggal di sana satu flat apa kita di dorm. Di dorm apa? Dorm di asrama. Oh, di asrama, ada asrama Kaltim di sana? Enggak, asramanya univ kita. Oh, kirain ada asrama Kaltim cabang Rusia gitu ya kan. Sistemnya itu kayak apartemen gitu. Jadi satu kamar ada satu dapur, toilet sama 3 kamar. Jadi satu kamar satu orang. Satu ruangan kayak apart gitu 6 orang. Jadi 3 kamar 2 orang. Oh, 3 kamar 2 orang. Satu kamar 2 orang. Satu kamar 2 orang. Iya, 3 jadinya 6. Itu gabung, campur cewek-cewek apa cewek cowok? Enggak, cewek cowok. Cewek cowok ya kan. Tapi di sana ada kosan nggak sih? Di sana itu semuanya apartemen, di sana nggak ada rumah kan. Jadi di sana sistemnya emang ngekos apartemen gitu, kayak rumah susun. Jadi nggak ada di depan, misalnya di depan rumah terima kos gitu nggak ada ya? Nggak kan? ada. Oh, nggak ada.
Sempat ngalami homesick kamu kalau ketika awal-awal? Awal-awal ya. Kayak apa gitu? Sebulan awal itu sempat kayak kerasa apa nangis terus kamu kerasa ya kan? kangen gitu, kayak khawatir yang di Indonesia gimana, padahal kan apa enggak lihat atau lihat hujan kamu ingat lagi di balik papan yang padahal yang di rumah mungkin khawatir sama kita juga, tapi kita juga khawatir sama yang di rumah karena kan orang tua tuh, karena ayah waktu itu posisinya sakit, jadi kayak lebih kepikiran kayak gimana ya ntar kalau tiba-tiba ngedrop kayak gitu-gitu. Berarti lebih berat bebanmu ketika awal-awal? Iya, tapi nggak bilang sama orang tua karena supaya nggak kepikiran aja. Itu sempat berapa lama tuh? Homesicknya tuh kayaknya setahun awal homesick. Tapi kamu pulang kan bolak-balik itu? Setiap tahun pulang. Setiap pas lebaran? Setiap summer break. Summer break itu sekitar bulan Juni ya? Juni, Juli ya. Berarti lebaran di sana dong? Lebaran di sana. Sempat sekali tahun awal 2017 balik itu sempat dapat lebaran di Indonesia, tapi setelahnya nggak dapat lagi. Gimana sih kalau lebaran di sana? Dadak kan yang takbiran keliling gitu kan? Saya kebetulan di Rusia di kota Saint Petersburg, itu ada masjid besar namanya Masjid Biru Soekarno. Itu dekat sama asrama kita, jadi ada salat Id, ada buka puasa bersama, ada tarawih. Oh, jadi kamu tiap Ramadan sholat tarawih di situ tiap hari itu? Iya. Lumayan buka puasa gratis gitu ya? Dulu dapat buka puasa gratis, setelah pandemi nggak ada kayak gitu. Jadinya kayak 3 tahun terakhir ini udah nggak ngerasain bukber di masjid. Tapi keluarga pas kamu lebaran tuh khawatir nggak misalnya lebaran pertama di sana kan, apalagi anak gadisnya kan, kayak apa lebaran di sana, ditelepon gitu sama keluarga? Iya. Jadi kan selisihnya jam tuh 5 jam. Di sana setelah selesai sholat itu saya masih pagi banget kan di Indonesia. Jadi jam 6-nya Rusia itu udah siangnya di Indonesia itu udah selesai. Maaf-maafan di Indonesia, saya baru telepon terus kayak, ini lagi mama lagi kumpul keluarga kayak gitu. Kamu terus perasaan kamu gimana ketika mendengar itu? Soalnya saya pernah ngerasain itu, maksudnya hendak lebaran bersama keluarga gitu kan, apalagi dengan suara orang tua, langsung netes gitu air mata. Sedih cuma lebih ke senang karena alhamdulillah sehat. Kok malah seneng jauh dari keluarga ya kan? Senang pas video call tuh sehat semua. Oh iya. Kalau sedihnya ya sedih karena sepi banget kan di sana. Cuma yang ngerasain sholat itu cuma pas vibes setelah sholat Id kayak datang ke tempat teman kayak gitu-gitu kan nggak ada. Tapi abis masih kuliah di sana. Oh masih kuliah. Oh yang dari libur ya? Nggak ada libur. Kayak puasa lebaran kan di sana nggak ada. Tapi kamu merasa bersalah nggak ketika meninggali keluarga dalam suasana lebaran seperti itu? Lumayan. Lumayan kayak jadi mengurangi momen-momen penting di hidup bareng keluarga. Sempat berapa kali lebaran kamu? Nggak sama-sama ya? Iya. 4 kali. Lebih Bang Toib dong. Bang Toib aja cuma 2 kali loh. 4 kali lebaran nggak sama. Tega gitu ya kan? Sedih. Oke, kalau habis lebaran biasanya kita habis sholat Id nih. Terus kita ngumpul makan-makan ada KBRI apa di masjid situ apa? KBRI-nya tuh di Moskow, jadi kita Moskow itu ibu kotanya Rusia. Jadi kalau lebaran di KBRI itu kita nggak pernah sempat ngerasain. Cuma yang kita lakuin biasanya kayak makan-makan bareng sesama murid Indonesia di dormnya itu kan, kita satu asrama. Jadi kita bisa makan di salah satu kamar bareng-bareng gitu. Oh, Dada nyediain masjidnya itu Dada misalnya kumpul Dada. Enggak. Tapi banyak warga Indonesia yang di Saint Petersburg di sana. Untuk yang dari Kalimantan sendiri yang sama-sama beasiswa saya tuh ada berapa ya? 19-an orang mungkin. Dari angkatan saya. Jadi kayak dari 3 angkatan itu mungkin ada kayak 50-an. 50-an orang itu ngumpul. Kalau masih waktu lengkap 3-3-nya ya, 3 angkatan. Cuma setelah angkatan 1 lulus, angkatan 2 lulus kan jadi sekarang tinggal dikit di sana. Dulu waktu masih rame-ramenya itu kita ngumpul kayak 40-an orang bareng-bareng gitu buat ngerayain Natal, ngerayain Id bersama supaya kerasa aja vibes. Moskow Saint Petersburg tuh jauh ya? Berapa jam? Kalau naik kereta 5 jam. 5 jam. Dada berarti Dada di Saint Petersburg tuh perkumpulan mahasiswa Indonesia gitu? Ada. Di Peter ada perkumpulan mahasiswa di Peter, di seluruh Rusia juga ada. Jadi per kota ada, per satu Rusia juga ada. Tapi kamu ngumpulnya sama anak Kalimantan itu aja apa? Iya, mostly sama anak Kalimantan aja. Nah, aku jadi penasaran nih, kehidupan kamu kuliah di sana itu seperti apa sih?
Misalnya mulai aktivitas itu kuliahnya setiap hari apa gimana? Kuliah tuh Senin sampai dengan Jumat. Senin sampai Jumat. Dari jam 9 sampai, kalau satu hari full 9 sampai 5. Cuma biasanya di satu hari itu cuma ada 4 kelas, 3 kelas gitu. Kalau 1 sampai 5 tuh ada 5 kelas. Kalau 9 sampai 5 tuh ada 5 kelas. Kalau satu kelas itu 1,5 jam. Jadi per 1,5 jam istirahat. Terus ada istirahat besar itu jam 12.15 sampai jam 1. Itu istirahat besar. Jadi istirahat makan siang gitu. Kalau misalnya full day sampai jam 5. Cuma itu setiap hari ya? Maksudnya ada yang loncat-loncat hari jam 9 ada kuliah, nanti nanti jam 2 ada kuliah, ya itu setiap hari full gitu ya. Di sana berarti full gitu. Kayak sekolah gitu ya, kayak sekolah. Di sana kayak sekolah udah terjadwal, ada pelajarannya apa gitu. Kalau di sini kan nilai SKS gitu ya. Iya, SKS. Ya, sistem kebut semalam tuh ya kan. Kalau di sana udah ada jadwalnya per hari Senin apa gitu. Per satu semester udah ada jadwal pastinya. Apa sih yang dipelajarin ketika kamu belajar tentang kereta api itu maksudnya? Waktu awal teknik dasar, semester 1-2 itu teknik dasar kayak teknik Indonesia. Terus makin lama pelajarin AutoCAD, gambar. Saya jurusan Railway Operation, jadi lebih ke belajar umum semuanya. Jadi saya belajar sipilnya, belajar geologinya, belajar penjadwalan juga. Cuma kayak lebih ke spesialis operatornya. Jadi itu ke pengaturan jadwal kereta gitu. Supaya nggak tabrak. Kamu universitas apa kok di Saint Petersburg kemarin? Saint Petersburg State Transport University. Itu sudah memang terkenal, maksudnya jurusan perkereta apiannya memang sudah itu unggulan gitu kah? Iya, itu transport khusus kereta api. Dosennya bahasa Rusia dong? Iya, full Rusia di sana. Berarti kamu sudah belajar bahasa Rusia sebelumnya di sini? Di sini 1 bulan di Samarinda sempat pelatihan kemarin. Jadi sebelum berangkat ke Rusia di tahun 2016 tuh saya November ke Rusianya. Sebenarnya pada umumnya berangkat tuh September, cuma karena visa kita agak telat jadi November baru berangkat. Itu sebulan sempat belajar di Samarinda, pelatihan fisik sekalian, pelatihan bahasa kayak gitu-gitu. Sama pelatihan yang lain, pelatihan nari. Oh, ada pelatihan nari juga? Karena kan misi di awal itu di sana juga sekalian tukar budaya gitu. Jadi setahun awal itu waktu belajar bahasa kita masih rajin-rajinnya nari gitu-gitu di acara-acara di sana. Nari apa? Nari Kalimantan sih, nari apa? Jepang kayak gitu. Kayak gitu-gitu. Tapi sempat manggung waktu di Rusianya sana? Sempat di salah satu acara kayak antara kedutaan Indonesia dan kedutaan Rusia gitu, sempat tampil. Tapi sempat ada sih, maksudnya tiap bulan ada komunikasi dengan orang Pemkab Kaltim, karena kamu ini beasiswa dari Pemkab Kaltim kan? Ada komunikasi tiap rutin gitu, ada komunikasi dengan Pemkab Kaltim sendiri? Biasanya setiap semester aja submit nilai, kayak laporan nilai semester ini gimana, laporan rapot lah. Itu kalau dimarahin kalau misalnya IPK-nya turun nih gitu? Nggak dimarahin, cuma emang lebih ke malu aja sih kalau misalnya kan itu bisa kelihat sama semuanya gitu teman-teman. Jadi kayak kalau ada nilai yang kurang gitu mungkin kayak lebih ke diri sendiri yang kayak yang lain bagus-bagus nih. Kayak ditelepon, gitu. IPK-nya turun nih, kamu pacaran aja sih ya kan? Betul, belajar semester depan, kalau turun lagi pulang ke Indonesia gitu, enggak sampai kayak gitu ya? Nggak ditelepon sama Pemprov sih. Kayak diingetin untuk pelajaran, misalnya kalau misalnya ada yang kurang bagus untuk pelajaran ini ditingkatkan lagi ya kayak gitu. Itu sama perwakilan Pemprov, kayak ada yang ngurusin kita gitu, salah satu yang ngurusin kita ibu-ibu buat submit nilai gitu. Jadi kayak lebih ke dapat email dari ibunya buat nyemangatin gitu. Dulu janjinya apa sih dari Pemprov Kaltim ketika kamu lulus, misalnya jadi apa gitu? Janjinya? Iya. Kerja di kereta api Borneo, which is itu kereta api yang bakal ada di Kalimantan. I know. Kita cuma tahu itu. Sudahlah, skip yang itu ya kan, cuma janjinya aja ya kan. Oke, terus kalau saya nggak salah ingat sih kayak bakal diangkat pegawai negeri gitu juga. Dulu ada perjanjiannya gitu, cuma nggak apa-apa. Ya. Itu ketika kamu tahu bahwa
ya itulah yang kan kereta apinya di Kaltim, ya begitulah gitu ya kan. Itu semester berapa kamu? Semester 3 gitu kayaknya udah ada desus. Semester 3, 2 gitu kayak ini kok nggak jalan ya kok, dan semakin lagi karena pandemi ini ya, jadi kayak makin ya udah legowo aja gitu, kayak mungkin dananya untuk yang lain gitu. Terus kayak apa kamu ketika mendengar itu? Apa masih ya sudahlah yang penting selesai gitu apa? Tetap life goes on, tetap kuliah seperti biasa, kayak cuma mungkin lebih mikir lebih kayak sekarang udah harus buat LinkedIn dan lain-lainnya udah siapin kalau misalnya harus dikerja di tempat lain. Jadi ada second gitu ya, pilihan kedua. Jadi kayak buat other way, kalau kan dulu kayak enak nih udah diurusin langsung kerja, terus sekarang kayak harus lebih mandiri buat persiapan cari kerja sendiri. Itu kamu S2 ya? S1, S2? Spesialisnya di sana, kalau di convert di sini S2. S2 berarti apa gelarnya apa nanti kalau misalnya lulus? Master Engineering. Master Engineering. Perusahaan mana yang bisa menerima misalnya ketika kamu lulus ke sini gitu? Misalnya misalnya nih yang Kaltim, peluang-peluangnya di mana gitu? Apa murni di kereta api atau misalnya kondak kereta api nggak bisa nih karena transportasi bis damri gitu ya kan? Kalau peluang terbesarnya sih ya emang di transportasi yang kayak apalagi kayak KAI gitu, itu lebih masuk ke kita. Cuma kayaknya kalau mau coba-coba sih kayak mungkin coba di Telkom, coba di tempat-tempat yang bisa masuk jurusan kita, kayak saya bisa logistik juga, jadi kayak coba di logistik gitu bisa. Itu bisa juga ya, tapi kalau misalnya peluang lebih besar di kereta api gitu kereta api. Berarti kalau misalnya di Kaltim Dada nih ya kan, berarti kamu kemungkinan harus bisa lagi dari orang tua, kamu siap gitu misalnya? Siap nggak siap, harus siap untuk kebaikan. Kebaikan siapa nih? untuk bisa ngebahagiain orang tua juga cepat-cepat karena udah bisa kerja kan. Kayaknya orang tua udah lebih legowo gitu. Kalau misalnya ntar seandainya, amin, insya Allah dapat rezeki bisa kuliah di Jawa, karena kereta api di Jawa, di Sumatera kan, itu mungkin ibu bakal lebih sering nyamperin ke sana kalau misalnya kos. Tapi sejauh ini belum ada lagi informasi misalnya dari Pemprov Kaltim ini? Belum. Sejauh ini informasinya cuma kalau mau nunggu, nunggu. Kalau mau cari kerja sendiri mau. Tapi di tengah kabar bahwa ada penghentian proyek itu ya kereta api itu beasiswa masih tetap jalan lancar? Masih. Bahkan udah ganti gubernur ya, kemarin kan kita Bapak Awang Faruk, sekarang Bapak Isranur dengan beda nama beasiswanya. Kalau dulu Bapak Awang Faruk itu Kaltim Cemerlang, sekarang tuh Kaltim Tuntas. Kaltim Tuntas ya, berarti sampai tuntas. Alhamdulillah tetap jalan. Berapa lama lagi kamu perkiraan? Kalau dimudahkan tahun depan bulan Juli udah sudah. Berarti sekarang lagi proses sekarang skripsi. Semester 9, 1 semester sebelum ngurus tesis apa skripsi namanya? Diplom namanya di sana. Diplom. Itu berarti kamu tesis bahasa Rusia dong? Rusia. Kamu ngangkat apa sih? Ya. Soal apa tesisnya itu? Rencana pengen ini jalur dari daop mana ke daop mana itu dipersingkat atau lebih baikin kayak gitu. Kayak ya masih belum kebayang sih sebenarnya untuk skripsi gimana mau selesai semester ini dulu, cuma kayak gitu, kayak dapat bayangan dari kakak-kakak yang udah lulus tuh kayak gitu. Nanti kita dapat datanya gitu. Kemarin kakak-kakak yang udah lulus karena sempat praktik di Indonesia selama tahun 2018-2019 itu, jadi mereka lebih mudah buat dapat channel buat dapat data dari PT KAI Indonesia. Cuma karena kemarin saya 2020-2021 ini masanya saya praktik itu pandemi, jadi saya nggak dapat praktik Indonesia kan, jadi kayak mungkin akan lebih PR buat kami buat dapat orang yang bisa dapat ngasih data-data gitu. Oke. Tapi setelah jauh ini perhatian dari Pemprov masih ya, ketika walaupun proyeknya nggak ada, mereka tetap memantau gitu. Tetap memantau. Setiap bulan. Tetap. Aku penasaran nih, berapa sih beasiswanya per bulan kalau cukup buat di sana. Jadi bayangannya tuh kayak
kan kita tuh dapet beasiswa itu 2. Satu tuh dari Pemprov untuk biaya hidup, satu sekolah dari Rusia. Jadi kita di kuliahnya tuh dibiayain sama Rusia. Kalau untuk biaya hidup, bayangannya ya 7 juta 1 bulan selama 1 bulan. 12 bulan. Itu maksudnya 12 bulan apa 1 bulan? 7 juta tuh setahun? 1 bulan. Oh 1 bulan, berarti tiap bulan dapat 7 juta? Iya. Cukup memang hidup di Rusia dengan segitu? Cukup, alhamdulillah cukup. Cukup kalau misalnya dengan gaya hidup yang standar. Cuma kalau misalnya kayak yang untuk lebih-lebih lagi itu ya. Tapi kamu masih bisa dong nongkrong di kafe, apa minum kopi, dugem enggak kan? Nggak dugem. Oh, dan di sana dugem memang ada lah. Di sana ya seperti luar negeri biasanya, dugem bebas, minuman keras bebas, rokok bebas. Di sana perempuan kan rokok itu biasa. Jadi kayak gitu-gitu bebas. Cuma ya lebih ke kontrol diri aja. Ingat basicnya gimana. Berarti kamu tidak merasakan maksudnya tiap bulan tuh kekurangan misalnya susah makan gitu, enggak di akhir bulan gitu? Alhamdulillah enggak. Enggak ya? Enggak ada misalnya kamu misalnya akhir bulan nih, kau ada tukang bakso lewat kalau di sini kan, Pak De, tolong masak Indomie Pak De, ya kan minta baksonya. Enggak ada orang misalnya di Rusia sana? Enggak, cuma kalau mau lebih hemat ya life hacksnya emang masak sendiri daripada jajan. Jadi mungkin kalau misalnya mau lebih bisa save money, kita lebih banyak masaknya daripada jajan. Jadi jadi manggil tukang bakso gitu ya, minta masakan Indomie gitu. Kalau banyak kan mahasiswa sini kan kayak gitu, kalau hari bulan. Di Ya kan? sana susah sih, soalnya mau cari makanan luar yang harga miring itu, karena di sana paling murah mungkin kalau makan di luar tuh at least keluar 40.000 buat sekali makan. sekali makan. Oh, berarti lebih mahal dari pecel lele ya? Ya. Ada pecel lele di sana, pecel lele? Nggak ada ya? Di sini kan kalau mahasiswa, kalau misalnya akhir bulan mungkin ke warteg gitu, Iya. awal-awal ke restoran. Kalau di sana ya nggak ada pilihan, option paling murah 40.000 itu. 40. Itu tuh makanan Rusia. Itu kebab-kebab gitu, makan makanan Timur Tengah. Tapi susah nggak sih cari makan halal di Rusia itu sebenarnya? Quiet, susah, lumayan. Saya sih alternatifnya makan ke McD dan KFC, tapi nggak tahu itu halal atau enggak, karena nggak ada label halal, cuma wallahu alam, mudah-mudahan. Kalau restoran Muslim itu ada enggak? Ada. Karena di sana masih satu rumpun sama Uzbek, Kazakhstan gitu, jadi masih ada orang-orang Muslim yang buat restoran-restoran gitu. Biasanya makanan-makanan ala-ala Timur Tengah kayak shawarma, kebab gitu. Terus atau enggak makanan-makanan kayak nasi kuning tuh Nasi kebuli. Nah, ada biryani. Enggak, biryani. Oh, ada. Tapi itu harganya relatif mahal ya kalau masakan Muslim itu, apa sama aja sama yang biasa? Iya, 40.000-an tuh makanan-makanan yang kayak gitu. Suka kangen nggak kamu ketika di sana masakan Indonesia apa gimana gitu? Suka. Jadi kadang-kadang recook makanan Indonesia dengan bumbu dan bahan seadanya. Misalnya masak apa misalnya? Misalnya masak opor, rendang, ayam geprek, bakso. Gitu ya. Makan. Bikin bakso sendiri. Tapi dadak misalnya bawa bahan baku dari Indonesia gitu. Kalau untuk makanan kamu memasak gitu. Biasanya bumbu jadi atau enggak bumbu yang bisa kita bawa ke sana kayak santan gitu. Kuliah di Rusia ya, hidupnya hidup kos. Jadi kalau istilah itu brunch. Brunch ya. Jadi tim ngopi di pagi aja sama roti mungkin sama kue. Kalau misalnya ada waktu lebih mungkin sambil bikin roti bakar gitu. Cuma itu kalau misalnya pas lagi pengen aja, cuma kalau nggak pengen cukup air putih, teh atau kopi. Kalau makan siang apa kamu makan siang? Makan siang masak sendiri apa? Kalau pas lagi kuliah, kalau misalnya nggak bawa bekal nggak mungkin kan buat masak sendiri. Jadi kalau pas lagi kuliah di kantinnya gitu. Itu pun nggak tahu halal atau enggak, tapi cari menu yang ayam aja gitu. Oh, insya Allah ya halal ya kan. Mudah-mudahan. Tapi kamu tetap kan makan sehari 3 kali kan, 2 kali? Enggak, sekali 2 kali. Sekali 2 kali, itu mengirit juga berarti? Hah? Mengirit juga dalam rangka pengiritan juga? Iritnya bonus, tapi karena emang nggak biasa makan yang 3 kali gitu, jadi ya kebetulan bisa diajak kompromi diri ini. Biasanya kan kalau aku lihat di film-film nih ya, kalau di kuliah di luar negeri apa disediakan di kantin makanan gratis. Dikasih gratis tetap beli. Jadi kayak prasmanan gitu. Di kupon nanti enggak ya? Enggak. Salah film aku berarti. Itu Amerika. Tapi kuliah kamu pagi sampai sore gitu ya kan?
pagi sampai sore. Wah, nah waktu senggang malam tuh kamu manfaatin untuk apa biasanya? Tugasnya banyak. Dada misalnya keluar malam gitu hangout sama teman-teman. Tim yang play hard, work hard. Tapi sempat kenal sama cowok-cowok Rusia? Teman-teman banyak. Ganteng-ganteng nggak sih orang Rusia? Muka-muka orang Rusia tuh terkenal bagus, kan kontur wajah yang bagus, jadi ya ganteng lah. Kalau ganteng bagus itu kan mutlak ya kan. Kalau relatif lah ya kan, kalau jelek mutlak. Tapi kamu sempat terlibat cinta lokasi gitu ya kan sama cowok-cowok Rusia apapun. Di sana itu orang Uzbek dan Kazakhstan itu lebih ganjen gitu, apalagi sama perempuan yang berhijab karena kan mereka cari calon istri yang Islam gitu. Jadi kamu sering digodain dong? Kalau sama orang Uzbek dan Kazakhstan ya, cuma kalau sama orang Rusianya mereka lebih ngelihat saya pakai jilbab dan ngelihat saya berpenampilan tertutup, mereka lebih sopan. Kebetulan dapat teman-teman yang kayak gitu, jadi tetap kan setiap akhir semester tuh ada party minum-minum gitu, tetap mereka ngajak, cuma mereka ngasih warning, nggak apa-apa kamu nggak minum, kalau mau datang aja nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kamu datang? Nggak datang. Ya aku penasaran gimana sih cara mereka ngodain cewek gitu ya kan kalau Uzbekistan. Apa dia misalnya kamu di apartemen nih, dia nyanyi di bawah pakai gitar gitu enggak? Ini yang Uzbek apa yang Rusia? Kalau yang Rusia apa Rusia nih? Rusia. Kalau Rusia lebih ke chat gitu sih, chat so asik kayak gitu. Chat anu gitu ya kan? Ya paling sebenarnya nggak maksud apa-apa, cuma ya mungkin karena kita nggak biasa kayak gitu, jadi kayak mungkin ngerasa. Kalau Uzbek lebih frontal dong? Iya lebih frontal, mereka kayak lebih, bahkan kalau papasan dan mereka suka kayak, kamu umur berapa? Kamu udah punya suami belum? Itu lewat chat apa dia ngomong langsung? Langsung. Berarti kamu pernah ada pengalaman kayak gitu? Pernah di pasar. Di pasar? Ya di sana ada pasar. Jadi di pasar tuh emang kebanyakan yang jual orang Uzbek dan Kazakh gitu. Jadi banyak. Itu tukang daging yang gangguin kamu? Tukang daging apa tukang buah yang gangguin kamu gitu? Orang yang beli. Kirain tukang daging, tukang buah. Lagi sama teman-teman terus kayak ditanya, kamu udah punya suami belum? Kamu siap nikah nggak? Atau gini kayak gitu. Kayak emang mereka biasa kayak gitu, jadi itu bukan satu hal yang spesial. Terus tapi kenapa kamu tanggapin? Dijawab, maaf, saya ada keperluan lain kayak gitu. Jadi kayak nggak dijawab tentang hal yang dia tanya, cuma kayak kita lebih permisi gitu, maaf. Tapi kamu pernah tertarik nggak? Yang pertanyaan tadi pernah ada hubungan spesial nggak dengan cowok di sana? Enggak. Ya benar. Walaupun sekedar chat-chatan apa gitu, atau hangout sekali dua kali gitu, pernah nggak? Enggak. Enggak. Tapi aku di sini punya pacar dong? Punya. Oh punya. Orang balik kapan? Orang Samarinda. Oh Samarinda. Sama-sama satu kuliah di Rusia juga? Udah lulus beda 2 tahun. Beruntung banget cowok dia. Oke. Aku nih punya rapid question untuk kamu ya kan. Ada 5 rapid question. Ini dijawab dengan cepat, nggak perlu mikir. Ya. Oke. Gunung atau pantai? Pantai. Kenapa? Karena lebih reachable. Kalau gunung kan harus persiapannya kayak badannya harus kuat gitu. Kalau misalnya secara cepat pilih gunung atau pantai, pilih pantai karena kayak itu lebih memungkinkan saat ini buat kesana. Kalau gunung kan persiapannya lebih. BTS atau Super Junior? BTS, karena yang sekarang lagi terkenal BTS. Oh, siapa sih BTS itu? Dua-dua. Aku juga nggak tahu loh ya kan, yang bikin pertanyaan juga nih ya kan. Ditinggalin apa ninggalin? Ditinggalin. Pernah? Pernah nggak ya? Sama-sama ninggalin. Hah? Katanya berarti kamu lebih suka ditinggalin loh ya kan? Karena beban mental setelahnya itu kalau misalnya ninggalin tuh mungkin beberapa tahun kemudian akan menyesal dan lain-lain. Cuma kalau ditinggalin kan lebih lega. Oh ini bukan jalan aku. Berarti kamu lebih suka jadi orang yang tersakiti gitu ya? Enggak tersakiti. Kayak lagunya Judika dong. Aku yang tersakiti katanya. Nah, ini keempat. Ganteng tapi bau ketek atau wangi tapi wajahnya B aja? Wangi tapi wajahnya B aja. Wangi tapi wajahnya B aja. Tapi ganteng loh itu. Bau ketek kan gampang, bisa pakai deodoran. Kayak wajah tuh ya sebenarnya nggak apa-apa sih, cuma kayak yang wangi tuh mungkin lebih
kan itu wangi dalam konteks mungkin dia emang bawaannya wangi gitu. Kalau kayak tadi kan di pilihan tadi antara ganteng bau ketek atau wangi biasa aja itu kan mungkin yang wangi biasa aja itu emang tanpa dia harus effort pakai parfum dan lain-lain tuh udah wangi. Oh, oke. Berarti kamu suka cowok wangi ya. Terakhir nih ya, kerja di luar negeri atau menikah? Untuk pilihan saat ini, iya. Kerja di luar negeri. Oke, saya tidak perlu cari tanya alasannya. Terakhir nih, kamu kan sudah lancar bahasa Rusia ya kan? Bisa. Ya bisa. Apa sih kalau bahasa Rusianya I love you tuh? Ya, люблю тебя. Apa? Ya, люблю тебя. I love you too. Dadah.